Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV rahimakumullah, kita berharap di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita mampu memaksimalkan amalan-amalan soleh. Di siang harinya kita berpuasa, kemudian di malam harinya kita menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan tilawah Al-Quran, sehingga semoga ketika nanti selesai bulan Ramadan ini kita menjadi insan-insan yang dituju oleh ayat, yaitu insan-insan muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Pemirsa MTA TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya telah menjelaskan bahwa secara fitrahnya manusia itu memiliki rasa cinta dan keinginan, dan begitu pula dia juga akan dicintai dan disukai oleh orang lain. Dalam surah Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan fitrahnya manusia, bahwa di situ diterangkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Bahwa manusia itu secara fitrahnya mereka akan diberikan kecintaan terhadap wanita-wanita, yang di sini menggunakan siyak wanita, yang itu juga berlaku kebalikannya, bahwa orang wanita juga akan menyukai lawan jenisnya, yaitu laki-laki. Kemudian setelah menyukai sesama jenis, kemudian manusia juga secara fitrahnya mereka akan mencintai atau memiliki keinginan mempunyai keturunan. Wal banina. Kemudian yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarah, yaitu harta benda yang banyak, yang di situ dijelaskan berupa minal dhahabi wal fiddati, yaitu dari emas, kemudian perak, wal khailil musawwamati, kemudian dari hewan yaitu kuda-kuda pilihan, wal an'am, kemudian binatang ternak baik itu sapi, unta, kambing dan yang lainnya, wal harth, dan ladang yang mampu menghasilkan. Inilah hal-hal yang secara fitrahnya, secara naluri, pada umumnya manusia akan memiliki ketertarikan dan memiliki kecintaan terhadap hal-hal tersebut. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia, yang kita ketahui bahwa setiap kesenangan dunia pasti akan ada akhirnya, dengan berakhirnya umur dari seorang hamba tersebut. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan yang di sisi Allah, yaitu surganya Allah, itulah tempat kesudahan yang baik. Maka dari sini kita simpulkan bahwa manusia fitrahnya memang memiliki kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang tersebut dalam ayat. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin diberi tuntunan bahwa kita harus tepat menempatkan porsi kecintaan tersebut. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, atau tidak sempurna iman di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabba ilaihi, menjadi orang yang paling dicintainya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi di sini ada tuntunan bagi kita seorang muslim menempatkan kecintaan kita terhadap hal-hal yang secara fitrah kita cinta. Itu harus tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Dan otomatis ketika kita cinta Rasulullah, itu sudah mewakili kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam ayat lain di surah At-Taubah ayat 24, di situ ada keterangan sama bahwa kul in kana abaukum, di situ dikatakan katakanlah andai kata abaukum, yaitu bapak-bapak kalian, wa abnaukum, kemudian anak-anak kalian, wa ikhwanukum, kemudian saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian. Di situ dikatakan ada 5 hal ini yang pertama. Kemudian di situ dikatakan wa amwanun iqtaraftumuha, harta benda yang kalian kumpulkan. Kemudian di situ wa tijaratun takhshawna kasadaha, kemudian perniagaan, yaitu jual beli yang kalian khawatir ketika kalian merasa rugi dari situ. Kemudian wa masakinu tardawnaha, maskan-maskan, rumah-rumah, tempat yang kalian huni itu, yang kalian sudah nyaman di situ, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Semua yang tadi disebutkan dalam ayat ternyata ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah menentukan keputusannya, yaitu Allah menurunkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Jadi ketika orang mempunyai sifat tadi, mencintai hal-hal yang tersebut dalam ayat melebihi apa yang mereka, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah, maka mereka itu tergolong orang fasik dan Allah akan menurunkan azabnya. Ayat ini dalam konteks zaman dulu sebenarnya turun kaitannya dengan hijrah, bahwa ada beberapa golongan orang yang dia enggan untuk hijrah karena mereka sangat cinta terhadap keluarganya, terhadap perniagaannya dan rumah-rumah mereka. Tetapi kita ketahui bahwa dalam satu kaidah dalam tafsir bahwa al-ibratu bil umumil lafadz la bi khususi asbab, bahwa ibrah dari suatu ayat itu diambil dari umumnya ayat, tidak berdasarkan pada kekhususan sabab. Maka kita kontekstualisasikan dalam diri kita sekarang ini, ketika di kehidupan sekarang, bahwa tadi kenikmatan dunia jangan sampai membuat kita lebih cinta daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Maka hal ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, bahwa cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan jihad itu harus paling utama, dan yang utama harus kita perjuangkan. Pemirsa MTA TV rahimakumullah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ dalam surah Al-Imran, di situ ada tuntunan kita, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Konteksnya ini kepada Rasul, bahwa Rasul menyampaikan ke umatnya, apabila kamu memang mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah SAW, yaitu mengikuti semua tuntunan Allah dan Rasulnya dari lisannya Rasulullah SAW. Dan senada dengan ayat ini, bahwa hadis lain dalam satu maktoknya, dalam satu potongan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi ada hadis qudsi mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, bin nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai Allah akhirnya mencintai dia. Jadi luar biasanya ketika kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, itulah yang mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Pemirsa MTA TV rahimakumullah, tentu ketika kita sudah mengungkapkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak cukup dengan hanya lisan saja, tetapi perlu pembuktian kita. Pembuktian bahwa cinta itu harus dibuktikan dengan tindakan. Layaknya ketika ada seorang yang menyatakan cinta kepada orang lain, kepada orang yang dicintainya, tidak bisa dia hanya sekedar pengakuan, tetapi dia juga
melaksanakan apa saja yang dicintai atau yang disukai orang yang dicintainya. Ketika yang dicintai menginginkan sesuatu A, dia akan melaksanakannya, sam'an wa ta'atan. Dia akan secara mendengar dan taat, gitu kan. Maka sama ketika bukti cinta kepada Allah adalah ketika Allah mengatakan A, maka kita juga akan melaksanakannya dengan penuh ketaatan, gitu kan. Jadi harus dibuktikan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada hambanya, semaksimalnya kita akan berusaha untuk melaksanakannya. Kemudian apa-apa yang Allah larang dalam firman-Nya dan dalam sabda Rasulullah SAW. Jadi bukanlah pecinta sejati ketika kita mencintai seseorang, kita berharap imbalan atau balasan dari orang tersebut. Itu bukan pecinta sejati. Fa'innal muhib, tetapi orang yang dikatakan pecinta sejati itu adalah man yabdhulu lak, orang yang berusaha mengorbankan dirinya untukmu. Walaisal muhib an tabdhululah, dan bukanlah orang yang mengaku pecinta, dia mengharapkan pengorbanan dari orang yang dicinta. Jadi hakikatnya intinya adalah mencintai itu kita mengorbankan, kita memberi, bukan kita berharap imbalan dari orang yang kita cintai. Maka itulah level tertinggi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia melalui level dia sudah pencinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ridhonya Allah saja yang diharap. Dia tidak terlalu fokus apa yang dia dapat, pahalanya sekian, kemudian terhindar dari dosa sekian, tidak. Tapi hanya ridhonya Allah saja yang dia harapkan. Maka ketika dia sholat, dia tidak berharap supaya dikatakan ahli ibadah. Dia ketika mengajar, tidak berharap supaya dikatakan seorang alim. Ketika dia berinfak dengan infak yang boleh jadi sangat banyak, dia juga tidak berharap sama sekali dikatakan orang yang dermawan. Ataupun dia berjihad di jalan Allah, dia sama sekali tidak berharap bahwa dia dikatakan oleh seorang pemberani. Maka itulah puncak dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA TV rahimakumullah, di momen Ramadan inilah momen yang tepat untuk menguji kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu yang insya Allah terfokuskan untuk ibadah ini, kita mampu mengukur kira-kira kadar kecintaan kita terhadap Allah seperti apa. Bagaimana sholat kita, saum kita, bagaimana kita bisa menghindari maksiat yang dari pendengaran kita, dari lisan kita, dari penglihatan kita. Mampu tidak kita untuk menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita juga mengilzami dari tilawah kita, qiyamul lail kita? Maka dari situ kita nanti bisa tahu seberapa besar kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cinta Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kita meminta cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada amalan-amalan yang itu mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Allah. Itulah muara cinta kita, semua adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.